Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdak la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Jamaah sekalian, mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita masih bersyukur sudah dibangunkan oleh Allah. Karena ketika orang tidur itu nyawanya ditahan oleh Allah. Kalau Allah menghendaki nyawa kita ditahan, nggak dikembalikan, kita pindah ke alam ruh, ya, ditahan dengan cara yang kita tidak tahu. Ruh ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah kehendaki untuk hidup lagi dilepas. Ruh itu dilepas, kemudian kita bisa hidup lagi. Maka kalau pengen tahu bagaimana orang mati, ya seperti orang tidur. Ada orang yang tidur mimpinya indah, ada orang tidur mimpinya buruk. Itulah keadaan orang yang di alam kubur. Memang dia belum mendapatkan kebaikannya, namun dia sudah merasakannya. Karena dia belum mendapatkan nikmat surga, tapi dia sudah merasakan kenikmatannya. Belum di surga. Kayak ini orang lagi mimpi yang indah-indah. Kan dalam mimpi itu dia belum dapat apa-apa ya, baru dalam mimpi. Tapi ada orang baru tidur tapi mimpinya serem, menakutkan. Ketika bangun tidur pun dia keringat, ketakutan, ya. Itu padahal nggak apa-apa, nggak ada yang terjadi dalam dirinya, hanya di alam mimpinya saja. Begitulah ahli kubur itu keadaannya persis seperti orang yang tidur, ya, seperti orang yang tidur. Dan bersyukur jamaah sekalian, kemarin ada hadis yang telah kita bahas dan mungkin nanti pas ngaji Sri Wadari Asri, mungkin agar semua jamaah dengar, nanti kita akan ulangi materi tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan kibarus sinni, orang yang usia lanjut. Kemarin baru separuh, dan nanti untuk separuh awal dan akhir akan disempurnakan pada pengajian berikutnya, entah kapan, ya. Kapan, biar semuanya tahu. Tapi jenengan sudah memperolehnya dan itu sudah luar biasa, itu sudah memadai, ya. Bersyukur banget. Apalagi ini yang paling muda usia berapa ini? Peserta paling muda berapa dia? 35 di sini. Sopo, nah ini ada itu. Yang paling pengalaman usia berapa? Yang paling sepuh? Apa lali? Lahirnya bareng karo geblake bilung ngopi. Ayo. Ada yang sampai 80 nih. Masya Allah. Masya Allah, semoga semuanya umurnya panjang. Amin. Di umur panjang kemarin dapat fasilitas yang luar biasa dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah.
Ya, kita mesti bersyukur ya. Ketika bangun bisa bangun berarti nyawanya dikembalikan oleh Allah dan tidak ditahan. Jadi malam udah sholat malam subuh, ya. Setelah subuh berzikir, terus kayaknya tadi yang sing arep terbang itu apa tuh mau? Oh senam toh, arep mabur. Gitu ya. Pripun cocok nang mboten sename? Insyaallah. Ya. Gerak serasi namanya. Namanya gerak serasi. Nah, gerak serasi ini ada yang untuk anak muda, untuk anak yang masa anak tua. Insyaallah ya, seperti itu. Ini semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita selalu dalam keadaan seperti itu, maka yakinlah betapa baiknya Allah kepada kita. Sebenarnya setiap saat karunia Allah itu seperti digambarkan seperti kita ini hidup di dalam samudra, di dalam air yang penuh dengan air. Karena kalau air itu digambarkan sebagai rahmat. Misalnya ini apa nih? Ini gelas. Ini gelas. Umpamanya ini gelas ini kosong. Umpama gelas ini kosong terus tak tutup plastik dulu. Tak tutup plastik. Kemudian ditaruh di dalam kolam. Sehari semalam. Kira-kira isi enggak ini? Terisi atau enggak ini? Mungkin ya kita diamkan 2 hari. 2 hari, 3 hari dia tidak bisa terisi. Itu karena air kolamnya yang enggak mau ngisi atau karena apa? Kira-kira banyune kolam iki eman apa piye arep ngisi ngene ra gelem. Wes pinter kabeh jawabannya sederhana karena ada penutupnya. Ini kan gampang guys. Karena ada penutupnya. Hingga sejatinya ketika kita ini merasa hidup kita ini kurang beruntung, gitu, rezekinya seret, kehidupannya mampet misalnya, sejatinya bukan Allah itu tidak memberikan karunia, tapi karena ada penutupnya. Ada apa ya? Penutupnya. Nah, caranya gimana supaya air itu masuk? Dibuang ini penutupnya. Dibuang penutupnya. Itulah kotoran hati. Mungkin kita sudah ikhtiar, ya, sudah kerja cerdas, ikhlas atau apalah nama istilah-istilah itu, tapi kok tetap saja hasilnya begitu-begitu saja. Apa kira-kira sebabnya? Karena ada penutupnya. Penutupnya ini apa saja? Segala hal yang mengotori hati. Karena saluran rezeki itu seperti selang gitu, saluran air itu. Ketika dia jadi mampet, ketika kecil misalnya debit, padahal debit airnya itu sangat besar, cuma kenapa sampai ke kita kok kecil? Itu karena ada kotorannya. Semakin kita rajin membersihkannya, maka akan lancar. Itu letaknya di dalam hati, di dalam hati kita masing-masing. Mungkin ada orang yang belum kita maafkan, ada cemburu, ada sakit hati, ada dendam, ada iri, ada ketakutan, kecemasan. Itu semuanya adalah kotoran di dalam selang itu tadi. Maka tadi malam kita minta untuk melakukan proses memaafkan. Ada yang sudah melakukan belum? Bun? Apa teko langsung blek ngono?
Sholawatnya sudah. Terus memaafkannya? Pi rasane. Yang tadi malam ada yang mimpi tertentu atau pengalaman batin apa? Coba. Tidurnya istiqomah. Orang ubah-ubah. Betul? Nggak ada yang mimpi indah atau mengalami apa tadi malam? Oh gitu. Berikut. Minum kopi bisa. Alhamdulillah. Masya Allah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nah ini tolong nanti dibiasakan ibu-ibu ya. Setiap malam ritualnya jangan lupa mau tidur baca sholawat itu. Ngobrol semua dua wani orang ngantuk. Oh sholawat sak ngono wae kok wis ngantuk ngono ki lho. Gitu. Makanya cuma lek tinggal sholawat kok terus ngantuk lho ya, kayak lucu tuh. Bismillah. Nggih. Tolong didawamkan, dibiasakan membaca sholawat ini. Dan setiap mau tidur coba memaafkan. Karena ada seorang dari 10 mubasysyirina bil jannah. Di antara 10 orang yang dijamin masuk surga ini, hadis pertama tentang pengkhabaran masuk surga. Mereka masih hidup waktu itu, tapi udah diplot jatah surganya. Salah satunya adalah seorang lelaki yang ketika hidupnya itu tidak pernah ada catatan buruk tentang orang lain. Caranya bagaimana? Setiap mau tidur dia memaafkan seluruh kaum muslimin, siapapun. Ingat dalam pergaulan kita setiap hari ada saja hal-hal yang bikin kita kecewa, sakit hati. Tapi saben mau tidur itu dimaafkan hingga tidak dibawa ke alam tidur. Karena kalau kebencian itu sampai masuk kita bawa dalam tidur kita, dia akan mengendap di alam bawah sadar. Dia akan tidur di sana. Padahal hidup kita ini 80% pakai alam bawah sadar. Sisanya baru di alam sadar. Nanti ada bagian yang ketiga sebenarnya, tapi cukup kita sebutnya alam bawah sadar ini. Makanya jangan sampai dibawa kebencian, kekecewaan itu sampai ke alam tidur. Jadi kapan dilepasnya? Ya mau tidur terus juengkeli kaya apa harus turu dimaafkan, dilepas. Wis lega apa nganti nih? Sudah lega atau belum sekarang? Bu, sampun lega napa dereng? Harus ada perubahan. Kukune potong. Pakai eneng koncone arep mueyel. Potong kuku. Kan enak tuh lagi. Wis duwe ilmune gitu loh. Ya lah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yaitu mau tidur bersholawat, memaafkan, okay. Nah, bekal untuk zikirnya tadi ditulis la ilaha illallah al-malikul aqul mubin Muhammadun Rasulullah Shadiqul Fadil Amin. Minimal 100 waktu duha.
usahakan. Itu mempermudah segala urusan kita karena kita mentauhidkan Allah. Kita bersolawat kepada Rasulullah. Jadi kalau orang itu isinya kalimat tauhid dan sholawat, tidak mungkin neraka itu mau doyan. Neraka itu nggak doyan kalimat tauhid, karena kalimat tauhid la ilaha illallah itu kalamullah, bukan ciptaan Allah. Tersebut dalam Al-Quran ya, kalimat la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah itu kalam Allah. Kalam itu apa Bu? Ucapan. Sementara neraka itu adalah makhluk ciptaan Allah. Jadi kita bikin barang ini. Ini bikinan saya, kemudian saya lagi ngomong. Ini omongan saya. Yang lebih tinggi mana Bu? Omongan saya atau karya saya ini? Ayo. Sing luwih ndi? Omongan, karena itu bagian dari diri saya. Beda dengan karya. Makanya neraka itu makhluk. La ilaha illallah itu apa? Kalam. Makanya neraka itu nggak bakal doyan, nggak bakal membakar seseorang yang membawa la ilaha illallah ke dalamnya. Kenapa? Bukan takut sama orangnya, tapi takut dengan kalimat itu. Nggak wani. Maka disebutkan nanti dalam hadis, orang mukmin itu kalau masuk neraka nggak terkena azab. Mina, kayak seperti orang masuk penjara tapi ada wifi-nya, ada kulkasnya. Wonten tahu tadi? Ya seperti itu nasibnya orang mukmin kalau masuk neraka. Tapi nggak bebas, nggak bisa pergi kemana-mana. Ya kan gitu. Selama punya tauhid tadi, kalimat itu, bawa itu. Dan gak lama, hanya seminggu. Jadi yang paling panjang ya, seluruh ulama menjelaskan orang muslim itu kalau masuk neraka paling lama hanya 7 hari. Gak suwi kan? Seharinya 1000 tahun. Itu maksimalnya. Tapi dalam keadaan tadi itu, ya 7.000 itu nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena setelah itu abadi di surga. Nggak bebas kemana-mana, karena di neraka ya seperti orang di penjara. Karena ada kalimat tauhid, neraka tidak akan mempan, nggak akan berani, takut kepada kalimat tauhid itu. Tapi dia nggak bebas kemana-mana, beda dengan ahli surga. Ngerti nggih? Makanya bersyukur jadi orang mukmin itu. Bersyukur kita ini dipilih oleh Allah. Betapapun perbuatan kita, Allah masih sayang banget. Makanya jangan teman-teman menghukumi podo-podo mukmin. Tidak sekhusuk kita, tidak sealim kita, tidak ngaji ini nggak sergap kayak awake dhewe paman. Kita nggak tahu. Jangan membatasi rahmat Allah dengan pikiranmu. Ya, ada orang-orang yang memang Allah ingin menunjukkan kebesaran dan kuasanya. Di antaranya adalah ada orang yang selama hidupnya itu jahat, nggak beriman kepada Allah. Menjelang akhir hayatnya dia beriman dan meninggal dalam keadaan iman, masuk surga dia. Menak men ya.
Ada orang-orang yang seperti itu. Makanya jangan membatasi. Ketika saya mengingatkan kita ini, nenek moyang kita itu sama, yaitu semua orang-orang mukmin yang masuk kapalnya Nabi Nuh. Kabeh di sana, mbah-mbah kita itu sama, semuanya beriman. Karena orang kafir kala itu sejak Nabi Adam sampai Nabi Nuh sudah punah. Berkat doanya Nabi Nuh, Rabbi la tadhar al-ardi minal kafirina dayyar. Pokoknya jangan dibiarkan orang kafir itu hidup. Jangan bertempat tinggal di bumi. Innaka in tadharhum yudhillu ibadak. Kalau orang-orang kafir itu dibiarkan hidup, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Walam yalidu illa fajiran kafar. Dan dia nanti punya anak turun juga begitu. Orang durjana dan kafir, ya Allah, habisi dia. Maka habis orang kafir di muka bumi ini. Hingga yang tersisa adalah yang beriman saja, yang ikut bahteranya Nuh. Dan itulah mbah-mbah kita itu. Maka semuanya yang hidup di muka bumi ini adalah cucu dari orang-orang yang naik bahteranya Nabi Nuh yang beriman itu. Jadi semuanya beriman dulu. Makanya kalau melihat yang belum beriman, didoakan dapat hidayah, didakwai, dihadiahi. Kan begitu caranya. Oke? Jangan langsung menvonis. Ya, jangan. Ini bekal. Jadi zikirnya jangan lupa malam sholawat. Melebihi yang ibadah-ibadah sudah sholat malam macam-macam kan diteruskan ya. Kemudian waktu duha apa tadi? Kalimat tauhid ini diulang-ulang. Ini saja ngantuk ini jangan. Kabotan ilmu apa pripun tadi? Apa iki nasi goreng tadi sarapan ibu? Lah tuh. Masya Allah. Berajak-ajak sarapan dewe. Iya. Baik, ya sekarang kita akan kasih bekal. Ini bekal muamalah. Kalau tadi semua masalah ibadah ruhian manawiyah, ini tentang satu ilmu yang berhubungan dengan muamalah. Muamalah ini apa? Hubungan kita sehari-hari. Karena kemarin ada yang bertanya, gimana Ustaz kalau ada yang berhutang kepada kita kurang bayar-bayar. Itu yang akan kita sampaikan kali ini. Satu aja. Ilmu muamalah ini banyak, bro. Saya akan sampaikan satu masalah ini dulu. Jadi utang piutang itu ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah. Ayat yang terpanjang itu adalah ayat tentang utang piutang. 282. Ongkone ya pas 282. Baik, jamaah sekalian, dan kemarin saya sampaikan di grup bahwa orang yang menghutangi itu pahalanya lebih tinggi dari sedekah biasa. Karena orang yang datang berhutang itu dalam keadaan dia memang sangat membutuhkannya. Sementara kalau kita bersedekah ya belum tentu dia yang kita kasih itu butuh. Beda dengan orang yang berhutang. Dan membantu orang yang dalam kesulitan itu pahalanya besar. Allah akan bantu dia dalam kesulitan, baik di dunia maupun di padang mahsyar nanti. Makanya pahalanya gede. Nah, cuma masalahnya dalam muamalah ini terjadi. Nah, kita akan kasihkan tip ben ora loro ati. Nggih. Ngaten nggih? Saya tidak membicarakan yang berhutang. Cuma cukup saya sampaikan bahwa orang yang berhutang
dan niat tidak mengembalikannya, ya niat ya, bukan masalah belum bisa, niat nggak mengembalikannya, maka dia itu pencuri. Hukumnya sama dengan pencuri. Jadi walaupun kita punya hutang sebesar apapun, niatkan, niat akan tetap bayar. Kok kenyataannya belum bisa, itu hal lain. Oke, seperti kita dalam perjalanan masuk waktu zuhur, kita belum bisa melaksanakan sholat karena di safar ya, maka berniatlah saat itu, ya Allah saya niat sholat zuhur nanti dijamak dengan asar. Hingga kalau terjadi apa-apa, misalnya jangan meninggal karena insiden atau apa, itu sudah selesai. Sudah tidak termasuk orang-orang yang berdosa karena meninggalkan sholat. Begitu caranya. Waktu maghrib kita lagi di jalan, segera niat, ya Allah aku niat sholat maghrib nanti dengan isya. Terus begitu. Tapi lek niat terus berarti kerja nih kok. Sing mlebu swarga ya niat tok. Wong ora mlebu. Iya. Jadi yang punya hutang niatkan untuk tetap membayarnya. Karena di antara orang yang wajib ditolong oleh Allah adalah orang yang ingin melunasi hutangnya. Itu wajib ditolong oleh Allah. Artinya itu sesuatu yang mulia sebenarnya. Bukan berarti terus ayo bareng ini hutang yuk aja ngono. Mau kita itu berdoa kepada Allah kalau pagi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan dan seterusnya. Salah satunya min ghalabatid dain. Kita itu dikalahkan oleh hutang. Wa qahri rijal. Akibatnya kalau hutang itu mengalahkan kita, kita itu dalam wilayah kekuasaan orang lain, di bawah bayang-bayang orang lain. Ya, jadi yang berhutang semoga dimudahkan untuk kaya raya dan menyelesaikan amanahnya, gitu ya. Gak apa-apa, usah kiamat loh. Oh Bu. Kalau misalnya begini, ada yang mau hutang sama kita, terus kita tidak menghutangi, tapi silakan kita beli semampu kita, tapi tidak untuk dihutang. Ya, kemarin yang kita sampaikan itu Bu. Nah, grup begitu. Di grup begitu saya sampaikan begitu. Nggak apa-apa. Jadi ada orang datang mau hutang 10.000, jenengan kasih 9.000. Apa lagi ini ngomong sewu. Ya baik. Tentang masalah bagaimana membayar hutang, caranya nanti lain kali. Saya ingin bicara kepada mereka yang dihutangi. Gitu ya Bu ya. Ini cocok sing ndi, sing bayar utang atau yang piutang? Yang diutangi ya. Nah, gitu dulu ya. Karena itu ilmunya beda jauh. Ya. Baik. Karena ketika kita ini dihutangi, itu bisa menjadi sumber pahala dan bisa menjadi sumber malapetaka dan dosa kalau salah mengelola batinnya. Baik, jamaah sekalian, ketika kita ini sudah dihutangi, kemudian datang masalah ketika yang hutang ini belum bisa melunasi kepada kita, kita bisa melakukan apa saja ya, tetap mengingatkan, menagih itu menjadi kewajiban kita loh. Ya. Yang dihutangi ini tetap diperintahkan untuk ikhtiar. Wujud ikhtiarnya apa? Nagih. Datang ke rumahnya, temui baik-baik, tapi aja nyente-nyente.
ojo cincing-cincing ini. Gua pentungan bisa, gua algojo, gua preman. Ya sebenarnya hal-hal seperti itu sering ada debt collector itu ya. Bahkan di bank itu ada satu profesi yang saya baru tahu. Bukan. Ada yang duduk yang megang telepon di dalam bank itu, di dalam kantor itu. Tugasnya untuk ngonen-ngoneni, nesu-nesu, marah-marah kepada nasabah yang berhutang. Teror dengan ucapan itu. Saya baru tahu itu. Jadi bukan yang debt collector datang ke rumah, bukan, itu ya telepon itu. Neror, ngelak-ngelak nyeneni, wes nggak karu-karuan. Sampai anak itu nggak kuat dengan sendirinya dan keluar. Ada profesi seperti itu. Makanya lah ibu-ibu senengannya nyeneni wis kerjane kan. Cocok. Astagfirullah. Nah, sebenarnya kita itu bisa membawa ke ranah hukum juga bisa. Utangnya 10 yuto nang Pak polisi ngentekne 20 yuto. Ya timbangane ngono ya rasa. Nggih. Wes, saya akan kasih ilmunya. Kalau kita dalam posisi sebagai orang yang dihutangi, tetap yang pertama ikhtiar. Ikhtiarnya apa tadi? Mengingatkan. Ya, mengingatkan. Dengan cara menagih tadi itu. Tapi ya yang baik-baik, ya, yang baik-baik. Sekali, 2 kali, 3 kali, ya wis lah. Itu. Yang kedua, itu cukup nagih, berjet, malah nanti ada sesuatu yang salah. Yang kedua, sadari. Harus muncul kesadaran. Apakah ini ujian atau karena sesuatu lainnya? Jadi ketika kita itu diutangi orang kok nggak kembali, atau mungkin memang nggak kembali sudah. Jadi bahkan nanti dalam kajian fikih itu ada piutang, harta piutang ini yang diutangi orang lain itu yang diharapkan kembali, dan ada yang tidak bisa diharapkan kembali, itu ada fikihnya ketika bahas masalah zakat. Artinya memang itu real ada. Ketika kita dihutangi orang kemudian kok nggak balik-balik, itu tolong cari ya dengan penuh kesadaran kita satu dari 2 hal ini. Apakah ini ujian? Ujian ini wong duit ki yang ngono kuwi. Lek kowe ra duwe duit ora bakal dihutangi kok. Iya enggak, Bu? Kalau kita itu nggak punya uang ya nggak akan dihutangi. Nah jenengan pengen duit apa ora? Bu, pengen punya uang banyak atau nggak punya uang? Lain orang di duit orang bakal diutangi, tapi kalau punya uang banyak nanti ada yang utang. Itu memang begitu. Ujiannya memang begitu. Itu nggak bisa begitu. Ada gula, ada semut. Itu sudah kehidupan. Kehidupan begitu memang. Ada cewek cantik begitu ya, kemudian jalan di tempat umum, kira-kira digoda? Ini sing goda berada ya? Hah? Iya. Ya itu resiko jadi wanita cantik ya kayak gitu tuh. Terus bi, elek wae ngapa ngono? Pengen jadi sing elek apa ya sing ayu? Ayo, penting ayo bedaan. Kayak nyeluk ya Mbak Ayu, gitu kan? Karena Ayu tadi itu.
Kan begitu. Masa kelihatan cantik digoda kok nesu? Ya memang godaan orang cantik ya seperti itu. Nabi Yusuf laki-laki aja begitu. Ya kan? Nabi Yusuf gitu. Karena ketampanannya digoda. Itu Nabi. Makanya cobaan ujian bagi orang yang punya harta ya salah satunya diutangi. Ini disadari dulu. Disadari dulu. Wong padha utang nang aku ki nyapa yo. Semakin orang ngejek nih awakmu iki nyapa yo. Berarti pancen aku duwe atau dianggap duwe. Gitu ya. Jadi kalau ada orang sambat arep utang itu berarti jenengan dianggap punya. Itu satu. Atau karena sesuatu yang lain. Apa? Nih, tolong perhatikan baik-baik ini. Bisa jadi kamu pernah melakukan hal yang sama dulu. Ini ingat-ingat. Mungkin dalam riwayat hidupmu pernah melakukan hal yang sama. Utang enggak bayar. Dan ini tiba saatnya kita disuruh oleh Allah untuk merasakannya. Bu, sari tadi. Pancen pengajian itu kan datang malaikat membawa sakinah. Sakinah itu rasa damai, tenang. Makanya kita mesti bersyukur kalau di dalam majelis taklim ini sing ngantuk, ini sing turu. Menikmati kedatangan sakinah dari malaikat. Ayo saya turu kabeh. Ujiane wong ngaji yang ngono kuwi. Sing ngantuk, sing turu yo apik. Sing melek nyatet ya apik. Gini ya wis melok pengajian. Tantan hari gini yang ngejak cari pahala. Ngejak itu cari duit gitu loh. Ngono ki ya ning sing ngono kuwi. Kajian iki boleh opo? Gitu Bu. Tapi jenengan ya kok gelem. Ya lucu jenengan iki. Ora dijak golek duit lho. Nah, malah bayar bisa. Wis sing nikmati sarapannya aku apa jenengan? Wis bayar tapi sing mangan aku apa jenengan? Bayar ki awake dhewe lho. Inggih, saya paham Bu. Wes ta, kuku sak kuwetok nih lho. Jangan khawatir jenengan iki. Tertib bulan nilai kuku mesti. Ya, mau lihat. Ya, disadari. Bisa jadi dulu saya pernah melakukan seperti itu. Kalau tidak, ini ilmu ini penting. Kalau tidak, artinya kita nggak merasa pernah hutang dan nggak membayar, berarti di sana ada istilah tabungan antar generasi. Bisa jadi mungkin bapakmu dulu, kakekmu dulu pernah melakukan hal itu. Tiba giliran dari anak turunnya itu membayar apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ada nanti istilah ilmu tabungan antar generasi. Nanti dari ilmu ini kita bisa menjelaskan tentang eneng wong ora tau sholat, ora tau kerja, uripe enak, terima warisan oke. Itu ada ilmunya. Ya lain kali ya alon-alon ngaji. Satu hal dulu. Istilahnya ada tabungan antar generasi. Nanti ada istilah tabungan alam semesta. Itu apa artinya? Yang besok dia. Muka-muka keparingan Yusuf panjang gitu. Terus iso ngaji. Ngaji terus. Jadi bisa jadi itu kita ini menerima apa yang diperbuat oleh
orang-orang sebelum kita. Orang-orang di sana mengatakan karma atau apa. Itu hanya soal sebutan, tapi kejadian itu memang ada. Namun kita tidak menyebutnya karma, karena kalau pakai karma nanti ini istilah lain agama. Ya toh? Pengajian sambil makan namanya perjamuan kudus. Ya kan? Ma'anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idal li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Kemudian jadi perjamuan kudus. Coba terus awake dhewe ngene pengajian ya, kita perjamuan kudus yuk. Kan enggak elok gitu loh. Tapi sebenarnya sama isinya. Nah, nggih. Kono ngantuk. Wis pun terus no. Nah, untuk sakinah ke malaikat tak diganggu. Pun terus no. Makanya anake lek ora pengajiane mandek kok yo ngantuke ilang. Wis sing ganduli mripat iki malaikat apa jin to. Malaikat tegomen ngejak turu. Allah Akbar. Ya wis. Wan sakejane jenengan. Murid-murid ki gampang digawe angel. Ya ngantuk ya tuh turu luwe ya mangan beres. Gitu, hidup itu dijalani, dinikmati, disyukuri kita. Urip kok ngersula wae apa ngene ya. Hidup ngersula itu dia lupa dengan Allah. Dia lupa dengan Allah. Jadi ya tadi malam itu kayak apa itu? Allah itu maha kaya. Ya, bikin jenengan kaya itu gampang wae. Hingga dalam hadis dijelaskan, hadis qudsi itu andai kata sejak Adam sampai manusia terakhir, bahkan jin yang pertama dan yang terakhir. Jin yang pertama siapa? Nah, ilmu ini keling. Itu cekeliling. Siapa jenenge? Kan manusia pertama namanya Adam. Kalau jin, kan jin lebih dulu diciptanya. Siapa jenenge? Walau Ustadz iki aku ora tau kenalan ya lali. Ayo, siapa namanya? Mana catatannya wis mau duwe sik kok. Selali buku nyetak kan. Buku ini ganti. Jin yang pertama namanya Sumya. Oh alah, Sumya bukan Sumia. Sumya. Baru tahu ya diiling-iling. Jin yang pertama sampai jin yang terakhir, manusia pertama sampai manusia yang terakhir berada di satu lembah. Kemudian semua minta keinginannya. Ya Allah, saya minta duit 50 juta. Ya. Hari gitu gue kerupuk. Aneh-aneh ya Allah, saya minta duit 10 juta. Hari gitu ku empek-empek. 10 juta itu sepiro. Minta sedina, ya Allah, saya minta 100 juta. Ya Allah, ada yang minta 1 miliar. Nek sing cilik ya njaluke ya 10.000. Ada yang minta sampai 10 triliun. Akhirnya ini minta hingga kalau di total kita sederhanakan ya, hingga di total semua yang diminta oleh orang-orang tadi totalnya 1 triliun. Ya, ini jaluk 50, mungkin jaluk 100, mungkin jaluk 10.000. Semuanya setelah ditotal ternyata berapa? 1 triliun. Maka
Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada masing-masing yang minta itu 1 triliun. Ya. Yang jalur 10.000 ya dikasih 1 triliun, yang minta 50 juta dikasih 1 triliun. Semuanya dikasih 1 triliun. Di ilmunya itu begitu hadisnya. Karena kalau dikasih 50 juta, loh ini untuk piro kan? 50. Aduh, aku jalurku mau selawe loh. Jadi jalur 50 mau. Supaya tidak ada kata-kata seperti itu, caranya bagaimana? Allah ngasih dari jumlah total semua permintaan hamba di jumlah. Kemudian masing-masing hamba dikasih sejumlah itu. 1 triliun, 1 triliun, 1 triliun. Itu tidak mengurangi kekayaan Allah, kecuali seseorang memasukkan ibrah, jarum cilik itu, dimasukkan ke laut, kemudian diangkat lagi. Yang basah di jarum itulah semua rezeki yang dibagikan untuk seluruh manusia dan jin. Dan yang samudra itu tadi harta perbendaharaan Allah Ta'ala. Kira-kira Allah sugih berapa? Allah di bintang kaya ngono kae. Kita mau dulu kayak apa itu semuanya milik Allah. Aku ki duwe omah loro sombong iran. Duwe handphone loro sombong iran. Kiwa tangan kiwa tangan. Ora apa-apa kowe, enggak boleh sombong. Gitu ya. Jadi yang kedua apa disadari, bisa jadi ini ada yang pertama ujian, atau karena saya pernah melakukannya, atau orang tua atau nenek kakek pernah melakukan hal itu. Yang ketiga, ikhlaskan. Ikhlas nganggo syarat yo opo. Ikhlas ki ora nganggo syarat. Ya Allah, saya ikhlas. Kalau saya utangi. Orang ngono ki ikhlas ki ora nganggo syarat. Oke, iki sepiro to jane? 1 miliar. Itu kan kecil bagi Allah. Iya tak mungkin. Ukurannya aja awakmu. Oh kita itu miliknya Allah, kan ilmunya kemarin gitu tuh. Allah itu maha kaya mana. Jangan diukur rezeki itu dengan ukuran kita. Karena kita mengukur rezeki dengan ukuran kita, ya olehmu semono kuwi. Ukurlah dengan kemaha kayanya Allah. Ini yang sebenarnya untuk nanti lain kali lah ilmu untuk bagaimana kita bisa berkelimpahan. Ngaten nggih? Insyaallah. Ikhlaskan. Karena kalau tidak diikhlaskan ibu-ibu, ini menyebabkan 2 hal berikutnya. Yang ora kok ikhlas nih, nanti akan lahir 2 masalah baru. Yang pertama, uang tidak akan kembali. Jadi opo? Kenapa? Karena ada harapan berlebihan tadi itu. Kowe terlalu ngarep-ngarep. Oh, ngarep-ngarep. bayar. Kita ngejip nih banget ya. Berharap banget, ngejip banget. Sesuatu yang terlalu kita jipke itu mesti luput. Wah, ini saya mau dapat proyek, dapat rezeki ini. Wah, mesti sudah kebayang-bayang ini. Berharap banget, wis engko nggih tuku lemah, nggih tuku omah, nggih tuku kendaraan, nggih tuku apa kerupuk lah apa gitu ya. Wes plek sudah sampai notaris mboten situ.
Selalu begitu. Jadi jangan kalau pernah melakukan bisnis besar atau kecil kok meleset, itu sebabnya itu. Kita terlalu berharap. Kenapa nggak dijadikan oleh Allah? Karena kita berharapnya tidak lagi kepada Allah. Itu. Berharapnya kepada transaksimu itu. Allah nggak mau yang seperti itu. Maka yang mau dapat tender, mau dapat kerja-kerja besar, jangan dengan perasaan seperti itu, mesti akan meleset. Kenapa? Berpindahnya harapan dari Allah kepada makhluk. Jadi ketika kita itu duitnya dibawa orang karena dihutangi, kemudian kita itu muncul harapan berlebihan, maka uang itu betul-betul tidak akan kembali. Dia sesuk mas tak transfer. Oh tenang. Sesuk kok uang tani kok jip nih tenan, ya bakal muncul. Kok telepon nih? Nah kan aku ngomong sesuk. Dalam bahasa Arabnya bukroh itu sesuk. Besok tenan, ya bukroh. Kan saya udah bilang besok. Sampai kapan tak ini? Iya kayak jenengan punya toko ditulisi hari ini ngamen gratis. Ya gitu kan? Wong maca ning kono ya sesuk. Hari ini gratis ya. Jadi ini masalah yang kedua adalah tertutupnya rezeki. Jadi rezeki yang sepertinya mestinya datang itu nggak bisa datang, nggak jadi datang. Kenapa? Tertutup oleh harapanmu pada harta sing kok jipni mau. Kan ngejipni uang kembalian ini ya. Kita itu mikirkan ke situ terus. Itu terus. Akhirnya dengan sendirinya menutup pintu rezeki yang lain. Itu kalau kita nggak mengikhlaskannya. Jadi justru nanti ketika kita sudah nggak berharap, sudah kita ikhlaskan, kayak wis lali bahkan, ujuk-ujuk yang sing nelpon, Mas, nomor rekeningnya piro kirim. Nanya po, aku tahu utang dhisik. Kita itu selalu jadi kalau pernah diutangi memang berarti dia orang yang mulia kan? Jadi yang sudah nggak diharapkan itu biasanya justru yang datang. Rezeki yang menunggu. Kayak bayang-bayang, semakin kamu kejar dia semakin berlari jauh. Lain kok menang dia nyedak kan ini kan? Gini bang itu ya. Kemudian yang keempat, belajar gitu, gede cilik podo di ikhlas. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqul wadil amin. Coffee breaknya ada enggak Bu? Udah siap? Nah kapan? Sebentar itu kurang jam. Coba berapa menit lagi? B. Berarti ada diharapkan 15 menit ya. Meleset. Yang keempat, anggaplah bersedekah. Nanti di ayat itu, di penghujung ayat 282, wa anta sodaku khairul lakum. Wis sedekah wae. Jadi yang keempat ini anggaplah itu harta sodakohmu.
Karena sejatinya di dalam sistem alam semesta, kalau kita punya apa-apa itu harus sedekah. Itu memang begitu hukumnya. Apakah di debit sendiri atau auto debit? Ada debit biasa, ada auto debit. Auto debit ini sesuatu yang tidak enak, Bu. Kalau kita itu punya harta, mesti dikeluarkan. Mesti itu rumusnya begitu ya. Tapi ada yang keluarnya itu sesuai dengan keinginan kita senang mengeluarkannya atau harus. Karena harus ini ya seperti terpaksa atau debit itu. Maksudnya gini, kalau kita itu punya harta, kok enggak kita keluarkan sedekahnya, maka nanti ada cara sistem mekanisme alam semesta ini yang diatur oleh Allah bahwa harta itu harus keluar dengan cara yang tidak kita inginkan. Ujuk-ujuk sakit, ujuk-ujuk mobilin ngambung tukulan asem. Itu wong. Itu cara-caranya. Handphone hilang, apa hilang, PTE hilang, PTE wedok, Kindle jago, kan. Iya kan? Nah itu kan begitu. Maka anggaplah harta yang dihutang tadi itu sebagai sedekah. Karena ilmunya begini, Ibu. Mas, aku nyari duitmu piro? 20.000. Kapan? Ya, rong dino. Nah, itu tuh dijelasin rong dino mulai kapan? Rong dino mulai tahun depan kan? Iya dah. Rong dino. Jamaah sekalian, rong dino lah, begitu mulai hari ini, Mas. Begitu 2 hari, kok dia nggak bisa bayar, Bu? Apa yang terjadi? Maka setelah itu setiap hari kita itu dihitung oleh Allah bersedekah sebanyak yang diutangi, sebanyak uang yang kita keluarkan untuk diutangi tadi. Setiap hari kita itu bersedekah 25.000. Sampai kapan? Sampai dibayar. Makanya jangan diutangi sampai banyak, puluhan, ratusan juta mungkin, sampai miliar mungkin. Sampai batas waktu dia belum bisa bayar, maka dihitung oleh Allah setiap hari jenengan bersedekah sebanyak itu. Makanya harus ikhlas, Bu. Karena kalau kita itu dihitung bersedekah, sudah mampu bersedekah segitu, Allah akan menggantinya berapa? 700 kali lipat atau lebih. Tapi Ustaz, kenapa kok enggak ada itu imbalan itu? Karena awakmu ora ikhlas. Nyapo, kowe cek ngarep-ngarep iku mau. Berharap itu kembali. Maka pintu kebaikan, pintu rezeki yang sebenarnya besar akan datang itu terkunci. Apa kira-kira kamu jadi miskin gara-gara itu sih sebenarnya? Kamu itu punya duit ratusan juta di sini semono wae kok ya. Spiro. Apa itu membuat kamu melarat? Tidak. Karena sejatinya Allah sedang menyiapkan. Orang itu kok datang ke tempat kita berhutang, berarti kita itu dianggap kaya. Semakin banyak orang itu datang kepada kita bahwa kita itu dianggap kaya, berarti Allah sedang mempersiapkan dirimu itu untuk memiliki harta yang berlimpah-limpah. Allah itu tidak pernah salah alamat memberi sesuatu itu. Anda sedang dipersiapkan untuk hidup berkelimpahan. Ngaten nggih?
Nyapa kok wong padha utang nang aku iki. Itu tandanya Anda sedang dipersiapkan oleh Allah. Maka ini cara mengelola batinnya. Ngerti nggih? Kemudian yang terakhir, karena sudah dianggap sodako, ya sodako kira-kira di arep-arep balik apa ora? Ya ora, setelah lalek nih kan. Kalau kok lalek nih ini biasanya terus balik deh. Malahan begitu, tapi orang usah diharap-harap, mau sedekah. Nanti biasanya Allah akan datangkan rezeki dari pintu yang lain. Tapi lah awak mesti ngarep nih dari situ, pintu yang lagi ditutup. Ya, diikhlaskan, dianggap sedekah. Yang terakhir, yang kelima, dimaafkan. Tak nomor teluwer. Abot. Wis papat. Abot dhewe sing kiri dhewe memaafkan. Ya memang swarga iki ya larang iki. Maafkan. Kok menawan ya, Tat? Jenengan itu lagi diberi peluang untuk dapat banyak kebaikan melalui orang itu. Ingatlah kadang-kadang, makanya disebut ujian tadi itu. Siapa yang menggerakkan orang itu untuk datang ke tempat kita? Semua hidupnya tidak ada yang lepas dari aturan Allah. Kok aku diuji kayak gini? Jawabannya di atas tadi semuanya. Kalau kita tidak memaafkan, ini tolong dicatat tebal-tebal yang terakhir ini. Kalau kita tidak memaafkan, maka peristiwa itu akan berulang terus-menerus. Jadi nanti akan ada lagi orang yang hutang, akan begitu lagi, nggak balik nih, terus begitu. Pola itu akan berulang. Karena Anda dianggap ujian ini belum lulus, maka harus remedi. Sampai kapan? Sampai lulus. Pola itu akan berhenti ketika kita sudah lulus. Dan lulus itu ditandai dengan kita memaafkan. Jangan eling ini. Ada orang yang berhutang kemudian gak bisa mengembalikan, Anda tidak memberi maaf. Ujuk-ujuk teko anake, ya anake dadak utang bareng mah. Iki ngomongnya utang utawa kanca cedhek utang. Wis ngono kuwi pancen. Bagaimana untuk menghentikan pola ini dan Anda dianggap lulus? Maafkan. Maafkan. Anggap dia itu bukan makhluk yang brengsek, bukan orang yang jahat. Dia itu hanya makhluk yang dipakai oleh Allah untuk datang mengujiku. Jenengan ki lek entuk soal ujian kok angel, kuwi soalnya kok suwek apa kok apaan? Soal apa yang ini? Gua disuwek. Yang padahal kita harus menjalani ujiannya. Apa yang terjadi? Ya nanti datang soal lagi. Orang lulus datang lagi soal itu. Inilah jawaban bagi orang yang terulang-ulang. Pola kemalangan lah bahasa orang umumnya. Nyapa kok aku begini terus. Karena Anda dianggap belum lulus oleh sistem alam semesta ini. Ada yang menikah berkali-kali, ya, baru 2 kali itu masih biasa. Oke, koncone. Ini sampai 5.
Nikah yang keenam ngono neh. Kenapa begitu? Apakah dia petualang? Yo rajane iki. Dia belum lulus. Hingga setiap pernikahan itu menghasilkan kepedihan tersendiri. Bukan bahagia, dia tidak mungkin. Belum lulus. Jadi ibu-ibu, jamaah semuanya, kalau ada peristiwa yang tidak mengenakan dalam hidup kita, kok berulang, ingat sebabnya. Kamu dianggap belum lulus. Hanya itu jawabannya. Jadi ini ilmu tua bu ya. Ilmu dalam sekali. Dan insya Allah kalau dengan kita kuasai ilmu ini, semua apa yang kita hadapi itu tidak akan membuat kita jadi galau sedih, karena wis ngerti ilmune. Ngoten nggih. Eneng opera saiki sing galau gara-gara diutangi wong. Bu. Eneng ora? Urung lulus sing urung mulai. Kudu lembah mana? Ada nggak yang masih galau gara-gara diutangi atau duitnya belum kembali? Bu, sing ora diutangi aja jawab. Dan jenengan stres mikir itu, mau ingat itu pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rezeki itu akan tertutup semuanya. Jangan pakai pikiranmu sendiri. Allah itu punya banyak cara untuk membuat kita itu mendapatkan rezeki yang lebih hebat lagi. Di Jogja itu kan ada ya seorang wanita yang bangun masjid Suciati. Saya belum ke sana. Nah, Ustaz Sihab yang udah ke sana kemarin. Nah, iya. Iso orang Allah itu gawe sugih wong dengan cara yang tidak pernah disangka-sangka. Yang bikin Masjid Kubah Emas di Depok itu siapa? Sampai pemerintahnya nggak ngerti masih kok ngendi, bagaimana bisa masuk ke Indonesia, itu bingung sampai sekarang. Gampang kalau Allah itu mau bikin seseorang itu berkelimpahan. Cuma awakmu siap ora? Iki dicoba dengan hilangnya jumlah uang segitu aja wis galaumu kaya ngono. Tanyakan pada mereka orang-orang yang kaya raya itu, berapa yang luput dari hidupnya itu? Kan begitu. Yang bermain baru puluhan juta, godaannya ya puluhan juta, nggak akan mungkin miliaran. Gitu mungkin. Memang begitu. Jadi kalau bisnis Anda itu baru kehilangan puluhan juta, itu memang kelasmu segitu. Nanti kalau mainnya sudah ratusan juta, yang luput ya ratusan juta. Anda memantaskan diri nanti sampai miliaran, yang luput juga miliaran. Jadi Abu Rizal Bakri ketika waktu itu nyalonkan jadi cawapres dan jual tol, sebelumnya apa ini mana ini saurnya Semarang itu sana itu enggak sono Brebes, saurnya Brebes itu ya, kulonnya Brebes ya. Jadi tol dulu sebelum proyeknya yang presiden sekarang itu kan punyanya Abu Rizal Bakri kan dijual waktu itu. Itu pun dijual, beliau mengatakan duit saya habis. Gitu? Abu Rizal Bakri itu ngomong duitnya entek. Gitu. Untuk
waktu proses pemilihan presiden karena itu entek duit. Kalau Abu Rizal Bakri ngomong duit entek itu sing ilang piro Bu kira-kira? Puluhan ewu atau puluhan apa Bu? Ya bahasanya sudah triliun. Karena mainannya triliun ya yang hilang triliunan. Apa ngono selawase dadi melarat, ya ora yang balik neh. Tapi kalau kita itu baru diuji puluhan saja sudah nggak kuat, ya di angka itu terus nggak akan meningkat. Makanya ikhlaskan yang luput, ya, ikhlaskan yang luput dan diingat-ingat yang masih ada. Ya. Diingat-ingat yang masih ada. Kita jarang kadang-kadang mensyukuri apa yang masih ada itu. Sing dieling-eling sing luput. Ayo, sampai nggak bahagia. Mana lah? Ustaz, nyapo? Bojoku 3 wong. Ayo ben, wong lanang juga. Nah, ya tau wong lanang jek juga. Kan gampang itu. Mulai kok ikhlasnya kowe ngono itu sing luwih oleh api. Lek kowe enggak mengikhlaskan kok pikir dhek ya juga enggak bakal balik, awakmu menderita. Kalau diikhlaskan sudah lah, nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kowe percaya apa ora ngono kuwi? Yen ora percaya ya uripon dengan penderitaanmu ini. Duitmu ya ora balik, atimu menderita seumur-umur. Kamu nggak bisa menikmati apa yang masih ada bersamamu. Akhirnya kita nggak bersyukur. Karena nggak bersyukur ya nggak ditambah nikmati. Menurut apa akan begitu kita menikmati hidup kita ini? Kata ibu ya, pun legon apa derengi? Aja dicoba. Hati aja nggih, coba-coba bismillah. Karena ini butuh keyakinan. Coba dengan ya. Bismillah saya maafkan. Lego. Karena selama tidak dimaafkan, ingat-ingat. Pola itu akan berulang. Pola itu akan berulang. Ada yang mau menanyakan sesuatu sambil nunggu? Pribun sudah siap? Usul 15 menit lebih dah? Belum. Ustaz tanya Ustaz. Nggih. Untuk itu apa kita mengikhlaskan itu apa kita harus langsung ngomong sama yang hutang itu wes utangnya tak bebas kita operasi harus Tidak. Wong ikhlas ini berarti itu. Tapi itu bukan di tahap ikhlas, di tahap anggap sedekah tadi. Yuk, ini saja jenengan karena kita sudah melihat upaya dia kayak apa ya, toh? Kita melihat usaha dia sudah kayak apa kok. Coba datangi dia. Yes, kayak jenengan mungkin ya ditakdirkan oleh Allah belum bisa membayar hutangku, tak sedekah. Tak anggap sedekah. Wah, itu dahsyat. Mulai hari itu dia akan menjadi orangmu. Allah ganti dengan suatu kesetiaan yang luar biasa. Ilmu nego. Ya. Tapi setelah kita melihat kesungguhannya. Karena orang yang baik mesti akan ikhtiar. Ini baru ilmu dari pihak yang diutangi. Nanti ada ilmu bagi orang yang punya utang. Fiturnya enggak ilmu nih. Kapan-kapan. Gue pas daurah berikutnya. Ilmu muamalah ini ilmu yang kalau salah kita mengelola batin, hidup kita itu sengsara. Walaupun kita itu ahli ibadah. Itu lagi. Ngaji kono kene ibadah kaya ngono tapi cik galau. Gara-gara salah mengelola masalah muamalah.
Gini apa nggih? Oke, ini sambil nunggu mas-masnya. Ustaz tanya. Sik toh, sik. Aku ndelok iku apa. Jangan terlalu berharap kalau itu rezeki jenengan. Kalau memang rezeki Ma'aso bakalai sali yukti akal ma akhta akalai sali yusibak. Hadis ini ngono. Apa sing ditakdirne kanggomu mesti nyampe nang awakmu. Nah, yang makanya waktu rezeki ini kan gampangnya lho. Ini pecah ya sudah. Nanti akan diganti yang baru. Mana toh? Kok bingung? Ya kalau ku hilang nanti kan dapat baru. Gampang murid. Kok urusan dunia lho. Sing gawe repot kan awam dhewe to jan iki. Gitu apa iki? Itu bagus. Tapi aja terus. Kalau mikir, sing ora hilang juga. Ali ya tak? Iya wis titik, diikhlaskan. Itu introspeksi bagus, tapi ojo terus dihantui oleh rasa bersalah. Monggo jangan mboten napa-napa. Ada yang lain? Nggih. Misalnya ada orang bijak, terus kita melihat kemampuannya kok dia itu kayaknya memang tidak punya kemampuan. Terus kita mengatakan, wes, anu dasar bisa rata itu zakatku takbiran kamu itu boleh enggak? Cuma zakat kepeksa nih. Bukan. Ya, misalnya kita menghitung-hitung kan sama Allah ya Allah mudah-mudahan apa namanya orang yang itu termasuk saya. Jika saya salah dalam menghitung zakat saya itu kekurangan dalam menghitung zakat Makanya saya. ngomongnya sedekah, jangan zakat. Kalau zakat itu harus titis hitungannya. Ya, sedekah. Esmas itu sedekahku. Ya, jangan zakat. Kalau zakat ini hitungannya harus titis, nggak bisa main-main. Anggaplah itu sedekah dan bisa jadi sedekah itu lebih besar nilainya dari zakat. Ya, nonton nggih? Ada yang lain? Saya kira ngantuk jenengan. Ya, urusan gini kira ngantuk jenengan. Jelas tenan. Tak perhatikan kepingin jenengan kusuk ngono iki apa kesel kok iki nang kene ora kesel kaya cik ngono. Nah ngene apa ora neh nggon kok sampe mlebu ning awakmu gitu. Sering masuk angin ta, Bu? Enggak jarang. Kemarin aja itu. Iya, monggo. Kita melihat sebenarnya dia itu mampu punya, cuma memang nggak mau membayar gitu loh. Ya emang kan udah disampaikan. Tetap apa ya tetap harus ikhlas. Dan dia itu nggak mau. Soalnya kita lihat dia itu Pak, dia mampu cuma dia nggak mau bayar di putaran itu nggak mau bayar. Ya wis kalau memang seperti itu kan. Iya sesuk harus satu utangin. Soalnya yang kemarin aja belum dibayar masa mau lagi. Nah iya. Nanti inginnya apa kok kau utangi? Ya wis tadi gawe sekarang sistemnya baru itu jadikan pelajaran. Berarti bermuamalah dengan dia caranya tidak seperti itu. Kan ini kan pelajaran jenengan itu didewasakan dengan peristiwa tuh, Bu. Diikhlaskan karena peristiwa itu sudah terjadi. Ridho saja. Karena jangan nggak ridho peristiwa itu juga terjadi, tapi dengan ridho hatimu jadi lega. Iya nggak? Sudah, memang ini caranya saya belajar. Anggap saja kalau duitmu ditipu orang oleh teman, itu adalah biaya operasi. Karena teman yang buruk itu kaya dene nempel ning awakmu kanker.
Nah kanker ini harus dioperasi. Masya Allah, barakallah Mas Peri. Bu, yang dia anak wedok bu ini jomblo nih bu. Nah, promosinya, nah ini selingan iklan ini, pesan sponsornya ngono bu ya. Nah, tekan di mana sampai? Sampai mana tadi saya ngomongnya? Kanker. Ya kanker itu kan harus dioperasi. Operasi nganggo biaya. Makanya ketika duitmu digawe wong iku mau, itu adalah untuk melepaskan dia supaya tidak nempel dalam hidupmu terus. Biayanya mungkin 100 juta atau berapa itu sudah. Tapi setelah itu jangan bebas dari orang itu. Ya, makanya dianggap wah itu. Atau itu biaya kuliahmu, kuliah S3 ini. Gara-gara itu jangan terus jadi pinter kan begitu ya. Makanya orang mukmin selalu bisa membaca sisi positif dari semua peristiwa. Boleh deh itu kone butuh apa? Yang berlakukan kayak Indomaret, Alfamaret itu loh. Ada barang, ada uang, ada barang. Jadi kan pelajaran tidak hanya pada dia. Berarti saya ini tipe orang yang memang bisnisnya harus begitu. Sekaligus itu mendidik dia, mengurangi resiko kan gitu bu ya. Ada uang, ada barang. Kenapa kita merelakan barang kita di bawah? Karena kita berharap lebih sebenarnya. Ayo jujur, kan gitu ya. Kita berharap lebih, dapat untung banyak. Awalnya itu mesti begitu. Wis toh. Aku ini lakoni hatimu gue. Yang begitu itu karena berharap ada keuntungan. Dan kita begitu berharap keuntungan lebih besar, Allah ngeiblas. Wis kapan itu? Lek bahasane rada wani ngono. Ketika kita itu mulai rakus. Hanya itu jawabannya, itu nggak ada yang lain. Gila rada kasar kan, gila terus terang ya. Ketika kita itu sudah mulai rakus. Jenenge wong urip lho Pak, wong urip ki nyapa. Kalau kita itu sudah mulai tamak, maka akan datang peristiwa seperti itu. Nah, itu direm kita itu oleh Allah. Allah itu sayang banget kepada kita. Wis toh, apapun gitu. Ya kita bicara kemarin di media di Madiun itu ada pengusaha Gold Coast ya. Yang dulu apa permainan emas tuh. Masya Allah kayak istana. Karena ini sudah di media jadi saya ceritakan nggak apa-apa. Saya nggak nyebut namanya. Akhirnya berurusan dengan polisi. Dianggap karena bisnisnya ini penipuan. Tamak sudah. Ketika orang sudah tamak, kurang terus ya akan datang gitu loh. Orang itu hanya dua, ada dua kata Rasulullah yang tidak berkurang tamaknya walaupun bertambah usianya. Usianya bertambah tapi tamak kepada dua hal ini tidak berkurang. Yang pertama tamak kepada harta. Yang kedua tamak kepada ilmu. Nah, kowe milih sing ndi? Ya, tamak kepada harta itu wong tuwek. Gaplek peringkilan. Wis tuwek cacilan. Iya dah. Waduh tuwa bisnis enggak ngaruh-ngaruh lari sholat, lari opo kabeh. Padahal sudah yuswa. Nah ini karena ada tamak kepada harta. Ada yang tamak kepada ilmu. Ada kayak jenengan yang sepuh-sepuh. Ya kok cik gelem nulis, cik gelem pengajian. Alhamdulillah. Itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan.
Makanya di usia-usia sepuh itu sangat tergantung kita ini akan menjadi orang baik atau buruk, tergantung lingkungan sekitarnya. Bersyukur ketika kita ini dipertemukan dengan orang-orang baik. Ngaten nggih? Karena sudah datang ya, kayak ini rezeki kita, maka kita akhiri sekian dulu untuk menikmati apa yang sudah dihidangkan oleh teman-teman ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal aqu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.